نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا وقائدنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله ونهج نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para asatiz yang senantiasa menambatkan hatinya di Ma'had Nu'aimi, mencurahkan segala pikiran, segala tenaga, ide-ide dan gagasan untuk perkembangan Ma'had Nu'aimi. Hadir bersama kita Ustaz Amir Hamzah, LC MHI, kemudian Ustaz Gamal Hadinata SE, Ustaz Hasan Gandayasa SH, Ustaz Darajat SH, Ustaz Mahfuz SH, Ustaz Mujahid dan para asatidz yang lain yang sebagian belum bisa hadir bersama kita semuanya pada momentum peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada seluruh panitia, mohon maaf Ustaz Rizki Haisul Haq, penyandang dana kita. Masya Allah. Ya, beri takbir Ustaz Rizki. Takbir. Yang semakin lama dia semakin menjadi pembesar. Ya, ada pengurus, semakin hari semakin kurus. Ada juga pembesar, semakin hari semakin besar. Besar semangatnya, besar dompetnya, ya, besar juga pengorbanannya dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman BEM Ma'had Nu'aimi yang luar biasa. Dan juga tadi kita mendengarkan suara-suara merdu. Saya tadi di kantor belum bisa gabung ketika antum baca. Tadi apa? Tiba berjanji atau apa? Berjanji, ya. Luar biasa. Itu suara-suara Timur Tengah juga atau suara mana itu? Hah? Kalimantan. Masya Allah. Barokah, jazakumullah ahbabul Mustafa yang telah melantunkan salawat, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dicatat sebagai umat dan kelak dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sekalian, hadirin, ya, mustawa awal, mustawa tsani, mustawa awal, salis dan khamis Ma'had Ali An-Nu'aimi yang hadir di acara Maulid yang mudah-mudahan berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh pantun enggak? Boleh. Tapi nyontek enggak apa-apa ya? Hah?
Boleh nggak? Boleh. Nanti kalau saya baca pantun dibilang apa? Cakep. Bilang cakep nggak? Cakep. Masya Allah. Ini kalau mau maulidan, maksudnya ustadz-ustadz itu di atas ini semua. Ya, jangan pakai kursi kayak gini, baru kayak Habib-Habib. Nah, kalau sendirian ini bukan maulid namanya, tabligh akbar. Nah, kalau maulid di sini semua gamis-gamis, ya kan? Kemudian di depan tuh maksudnya paling banyak makanannya. Ustadz nggak kira kasih makanan itu. Ya, jamaahnya makan duluan. Ini pertanda ya sayyidul kaum khadimuhum. Ya kan? Masya Allah. Ewa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi ke toko membeli kawan. Jangan lupa pulangnya membeli alpukat. Mari kita perbanyak sholawat agar di akhirat mendapat syafaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Jalan-jalan ke rumah Pandu. Tidak lupa mampir ke rumah Somad. Tertitip salam hangat dan rindu bagi Rasul yang sedang mencari rahmat, bagi umat Rasulullah yang sedang mencari rahmat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Biasanya banyak pantun tuh Ustaz Hasan. Tapi hari ini Ustaz Hasan mati gaya aja. Nggak dikasih mic. Nanti dikasih mic ya. Nah, ikhwafillah, anak nggak, mohon maaf tidak bisa sampai sore. Hari ini keluarga istri lagi ada acara ke Bandung. Di rumah masih ada 2 anak-anak sedamir. Karena yang 3, 2 di pesantren, 1 kuliah, tinggal tersisa 2. Jadi nggak ada yang ngurus itu. Ya, jangan sampai kita cari ibu-ibu yang baru kan. Nah, jadi kita nanti anak izin ya maksimal ya mungkin ya 10 menit 15 menit lah, masih banyak asatid yang lain ya. Mana tadi MC itu Ihsan, nanti kasih kesempatan Ustaz Amir, Ustaz Gamal, Ustaz Hasan memberikan tausiah-tausiah kepada kita sekalian ya, supaya lebih beragam. Maulid itu ustaznya jangan satu, itu baru maulid ya enggak, 5 menit, tapi semuanya mendapatkan kesempatan karena ini momentum yang sangat istimewa ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk umat yang istimewa. Ihwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum maulid kita juga bersamaan dengan momentum 1 tahun Taufan Al-Aqsa. Kalian tahu Taufan Al-Aqsa? Nah, masih berlangsung sampai hari ini ya. Dan Israel telah membunuh lebih dari 50.000 rakyat Gaza, tepi barat Lebanon. Tadi saya baca di Twitter, di X ya, hari ini X namanya, ada wawancara antara reporter Al Jazeera dengan mantan Menteri Kehakiman Israel. Menteri Kehakiman Israel ini bilang, Hamas itu, dia katakan tentara Hamas itu adalah makhluk ngebully Hamas. Padahal ini kan bagian awal. Di wawancara itu dia bilang Hamas adalah kelompok manusia yang tinggalnya di neraka jahanam. Sama reporter Al Jazeera ditanya balik, dia bilang, kalau Hamas yang katanya membunuh 1.000 orang Israel ketika penyerangan 7 Oktober itu dibilang dari neraka jahanam, terus tentara Israel yang sudah membunuh 50.000 warga Gaza, rakyat sipil, ya, itu tentara Israel jahanamnya pelebah mana tuh? Bener gak? Kalau yang 1.000 ngebunuh Hamas yang dibilang membunuh 1.000 orang itu dari neraka jahanam, ini yang membunuh 50.000 jahanamnya pelebah mana? Tingkat berapa? Gak mau jawab tuh dia. Dan langsung dia nutup kamera dan meninggalkan wawancara. Nah, gitu ya, itu fenomena. Ya. Iwafil yang dirahmati Allah, kengerian, kegetiran yang dialami oleh saudara-saudara kita luar biasa di sana di Gaza. Makanya hari ini kita pakai syal Palestina.
Ya. Karena inti dari Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mencintai Nabi, memperingati kelahiran Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ittiba, ya, mengikuti syariat Nabi, maka Joe Biden, siapa Joe Biden? Presiden Amerika. Presiden Amerika. Kemarin dia bilang, ya, siapapun kekuatan di dunia ini tidak akan mampu mencegah mencegah Amerika, nggak akan berani melawan Amerika. Tapi apa yang terjadi, ikhwafillah, dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa jam setelah statement itu, Florida, salah satu negara bagian Amerika, dihantam oleh badai yang luar biasa. Badai yang terjadi kembali dalam kurun waktu 100 tahun yang lalu. Jadi tidak pernah terjadi badai yang sangat hebat sejak 100 tahun. Mobil-mobil melayang, kemudian kita lihat angin topan, ya. Apa namanya tuh? Puting beliung kalau di kita, kalau di sana namanya apa? Tornado, ya. Tornadonya itu bercampur dengan api. Persis seperti ayat Al-Qur'an, ya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Allah jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kemahakuasaannya. Allah tunjukkan kehebatannya kepada manusia-manusia sombong, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti bahwasanya tiada kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Iwabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair, ini sahabat Ansar. Dipertegas dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat ini datang kepada Nabi wa huwa mahzunun, dalam kondisi sedih. Wajahnya murung, wajahnya sedih. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, mali araka mahzunan?" Wahai fulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau terlihat sedih? Kenapa kamu terlihat murung? Ada masalah apa? Ada problem apa? Ada keperluan apa? Apa yang kau pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu inginkan? Kok kamu bisa sedih seperti itu? Masya Allah. Tapi wajah-wajah antum hari ini luar biasa. Nggak ada yang sedih di sini. Ada yang sedih nggak? Paling nggak punya duit untuk makan ya. Insya Allah hari ini makan gratis dari Mida. Mana Mida? Ya, itu tadi yang pakai rompi-rompi itu kelompoknya apa itu? Hah? Hamas. Oh, relawan Mu'ani peduli. Masya Allah. Hebat itu rompinya. Ya, rompi hebat dipakai oleh orang hebat, kelihatan ada wibawa mereka ini. Alhamdulillah. Nah, ikhwafillah, Rasul nanya kepada sahabat itu, "Mali araka mahzunan?" Kenapa kamu terlihat sedih? Kemudian sahabat ini mengatakan, ikhwafillah, dia bilang, "Nahnu huna naqdu wa naruhu ilaika." Kami di dunia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dengan mudah pulang pergi menemuimu. Ya, pulang pergi berjumpa denganmu. Dia katakan, "Idza zakartuka fil baiti," kalau aku ingat kepadamu di rumah, "Na'ti ilaika," kami datang kepadamu, "Nandur wajhaka wa nujalisuka, natahaddas ma'aka." Kalau kami sedang rindu, kata sahabat, ikhwafillah yang dirahmati Allah, bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zakartuka fil baiti," kalau lagi di rumah ingat engkau wahai Rasul, "Na'ti ilaika," kami tinggal datang saja kepadamu, "Nandur fi wajhika," kami lihat wajahmu, "Wa nujalisuka," kami duduk bersamamu, "Wa natahaddas ma'aka," kami bisa bercakap-cakap, bicara-bicara, bincang-bincang denganmu secara langsung. Tapi kata sahabat ini, "Wa ghadan," tapi besok hari, "turfa ma'an nabiyyin." Besok hari, al-murad bil ghad huna madza ikhwah? Yaumal qiyamah, fil akhirah.
ghadan fil akhirah. Wa idza dakhaltal jannah fatadkhulul jannata ma'an nabiyyin fatanzil manzilatan laisa bimanzilatina nahnu. Kalau kelak nanti engkau masuk surga, tentu surgamu adalah surga yang ditepati oleh para nabi, surga yang ditepati oleh para rasul. Turfa ma'an nabiyyin, tingkatan surganya tinggi, surga para nabi, surga para rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah sahabat ini mengatakan, wa nakhsha alla nasila ilaika. Kami khawatir nanti di akhirat tidak lagi bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia kami rindu kepadamu, tinggal datang ke Masjid Nabawi, hadir di Masjid Nabawi, mendengarkan nasihat Nabi, melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, natahaddath ma'aka, bisa ngobrol bersama Nabi, kerinduan sirna, rasa kangen hilang. Tapi kalau nanti di akhirat, khawatir kami tidak bisa lagi jumpa denganmu, tidak lagi bisa bertemu denganmu, karena surgamu wahai Rasul, surga yang tinggi bersama para nabi dan para rasul. Masya Allah. Lihat ikhwafillah yang dirahmati Allah, cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia khawatirkan, tanda petik, bukan khawatir tidak masuk surga, subhanallah, ya. Khawatir kalaupun sesurga, sama-sama masuk surga, tidak bisa lagi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintanya mereka kepada Rasulullah. Kemarin di Mustawa Salis baru masuk dalam perang Uhud. Mana Mustawa Salis? Angkat tangan Mustawa Salis. Di antara sahabat di perang Uhud yang syahid, ikhwafillah siapa? Ada namanya Anas bin An-Nadhr. Sahabat Anas bin Nadhr ini sahabat yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ikut dalam perang Badar tahun ketiga Hijriah, tahun kedua Hijriah. Kemudian dia mengatakan, kalau ada kesempatan untuk berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, akan aku perlihatkan siapa aku, kata Anas bin Nadhr. Siapa aku, kata dia. Saya akan berjihad, saya akan berjuang sekuat tenaga, mengerahkan seluruh kemampuan. Di perang Uhud, Anas bin Nadhr bersama pasukan kaum muslimin 700 orang, gagah berani, hebat-hebat. Ditempatkan 50 pemanah di bukit Uhud, atau lebih tepatnya namanya Jabalul Ain, ya, Jabalul Ain, Bukit Al-Ain. Kemudian Nabi pesan kepada mereka, in ra'aitumuna, kalau kalian menyaksikan kami, ghalibna, kami memenangkan pertempuran, fala tusyarikuna, kalian jangan ikut-ikutan turun, jangan rebutan, jangan ikut-ikutan ngumpulin ghanimah. Wa in ra'aitumuna unhuzimna, kalau kalian melihat kami kalah, fala tansuruna, kalian jangan turun juga untuk bela kami. Tetap aja kalian di bukit itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, ditakdirkan kaum muslimin itu menang. Ya, dalam awal peperangan, yang pasukan yang ada di bukit Uhud, di bukit Al-Ain, mereka menyangka perang sudah selesai. Turunlah mereka. Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan mengatakan, maka nakum antum, tetaplah kalian di tempat itu. Kama wasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka maksa turun. Terlihat celah itu oleh seorang sahabat hebat yang nantinya masuk Islam, waktu itu masih kafir, namanya Khalid bin Al-Walid. Dia membawa serta sekitar 200 pasukan berkuda, menyelinap dari belakang bukit Uhud, kemudian menghantam kaum muslimin dari belakang, kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Kemudian tersiar berita Rasulullah telah syahid, Rasul wafat. Info ini sampai kepada Anas bin Nadhr. Kata Anas bin Nadhr, limada tajlisun, kenapa kalian duduk-duduk, kepada sahabat yang duduk-duduk. Kata sahabat, ngapain lagi, hidup tidak ada lagi makna, tidak ada artinya kita hidup. Kenapa? Rasulullah telah wafat, Rasul telah meninggal. Lemas sahabat.
Kata Anas bin Nadhr, "Kumu antum." Berangkatlah kalian, bangkitlah kalian. Famatu ala ma mata alaihi. Ya, mari kita songsong kematian sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyongsong kematiannya. Anas bin Nadhr mendapatkan info Nabi telah wafat, masuk ke dalam pasukan, dibabat musuh yang ada di hadapan mata sampai nanti dia syahid. Ditemukan dalam tubuhnya sab'ina jarihan, ta'nan birrumhi wa ta'nan bisayfi wa ta'nan yakni bisahmi. 70 luka yang ada di tubuh Anas bin Nadhr, tebasan pedang, tusukan tombak, kemudian juga bekas anak panah. Tapi dia syahid mudbiron, mukbilan walaysa mudbiron. Dia syahid dengan berangkat ke depan menghadapi musuh, bukan mundur ke belakang lari dari musuh. Syahid nggak? Luar biasa. Dia bilang, ngapain hidup? Rasul nggak ada. Mending kita susul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid itu. Anas bin Nadhr, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasul. Sepulang dari Uhud, ada seorang ibu-ibu namanya Khansa. Dibilang kepada Khansa, 4 anakmu syahid di Uhud, suamimu syahid di Uhud. Tapi Khansa ini mengatakan kepada yang ngasih informasi, wa kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dibilang kepada Khansa, Rasulullah hayyun yurzaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kata Khansa, dia mengatakan, kullu ma asabani, semua musibah yang menimpa kepada diriku akan terasa ringan selama Rasulullah masih ada. Subhanallah, tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya, nanti dia masuk Islam, tapi sebelumnya dia non Muslim, kafir. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dalam perjanjian Hudaybiyah, dia menjadi mufawid, menjadi juru runding dari orang-orang musyrikin dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Amiru Saqif, ya, dia pemimpinnya kaum Saqif yang ada di Taif. Dia menjadi juru runding. Ini meja Nabi, di sini ada Abu Bakar, di belakang Nabi ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari perawakannya tinggi besar. Di hadapannya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu. Kemudian ketika itu Urwah menjulurkan tangannya ingin menyentuh janggutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Abu Dzar Al-Ghifari dipukul tuh tangan dengan pedang. Tapi bagian punggungnya, punggung pedang begini. Kiri kanan temannya ada yang janggutan gitu. Masya Allah. Ya, ada orang mengatakan katanya apabila semakin tebal janggut, lebat janggut, di situ para bidadari gentayangan. Masya Allah. Makanya ini jomblo-jomblo yang nggak laku itu kan nggak punya janggut. Mungkin gimana dapat bidadari? Bidadarinya nggak ada yang gentayangan, gelayutan. Ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kembali, akhir yadaka, tarik tanganmu, wa illa tarji biyadin wahidatin. Kalau tidak kau tarik tanganmu, kamu pulang dengan satu tangan saja. Abu Dzar Al-Ghifari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwafillah, Urwah bin Mas'ud setelah itu dia pulang. Setelah perundingan itu, kemudian dia bilang kepada orang-orang musyrikin, wafattu Kisra wa Qaisar wal Habasha. Aku pernah diutus ke Kisra, rajanya Persia, rajanya Romawi, rajanya Habasha, Najasyi. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak menyaksikan cintanya satu kaum kepada satu rakyat, satu pengikut kepada pimpinannya melebihi cintanya umat Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tanakhama nukhamatan
wala basaqa busaqatan illa waqa'a fi kaffi ahadihim summa dallaka bihi wujuhahum wa abdanahum. Tidaklah Rasulullah membuang dahak atau Rasulullah meludah. Ludah Nabi SAW tidak jatuh ke tanah kecuali ditadah oleh tangan-tangan para sahabatnya, kemudian diusapkan ke wajah dan muka mereka. Subhanallah. Ya, ludah Rasulullah SAW beda sama ludah antum. Apalagi antum kalau habis makan jengkol, ludah Rasulullah wangi. Ada ibu-ibu yang kerjanya, ya, dia nadahin, ngumpulin keringatnya Nabi SAW, kemudian diperas, masukin dalam botol karena wangi seperti minyak. Kembali lagi ke Maluku, insya Allah menjadi ketua MUI di sana. Amin. Burhan, mana Burhan? Burhan ada nggak? Nah, Burhan kita doakan, pulang nanti ke Flores, pulang nanti ke Ruteng, ya minimal Burhan sebagai penasehat Satpol PP. Insya Allah supaya Satpol PP kalau menertibkan itu lebih beradab. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, cinta sahabat. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan maulid. Ini juga tanda cinta kita kepada. Kembali ke kisah yang tadi, ketika Nabi ditanya, nanti Rasul kalau di akhirat saya khawatir nggak jumpa lagi, Rasul nggak jawab. Falam yarudda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak jawab. Fa'atahu Jibril, kemudian turun Jibril bawa ayat surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, kelak mereka akan bersama, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Rasul bilang, absyir bihi, berikan kabar gembira kepada sahabat tadi yang nanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan akan jumpa lagi sama Nabi. Syaratnya apa? Wa may yuti'illaha wa ta'at Allah ta'at Rasul. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, esensi dari maulid terakhir ingin saya sampaikan. Esensi dari maulid itu adalah ta'atullah wa ta'atur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ta'atullah bermakna mada? Adaul faraid, tunaikan yang wajib-wajib. Taat Rasul itu maksudnya apa? Ada usunan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukan hanya ibadah sunnah, tapi yang dimaksud sunnah di sini ikhwafillah adalah style, gaya hidup, lifestyle. Bagaimana gaya hidupnya Nabi? Itu yang kita ikuti. Contoh sederhana ikhwah, Nabi itu nyuruh kita kalau makan tangan kiri, tangan kanan. Ya, kata Rasulullah SAW, kul biyaminik ya fulan, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah, makan tangan kanan, makan makanan yang dekat. Itu aja tuh ikhwah amalin tuh. Pastikan dalam hidup makan tangan kanan, minum tangan kanan yang baik-baik. Innallaha yuhibbut tayammun, Allah tuh suka dengan yang kanan. Fi sya'nihi kullihi, dalam segala hal yang sifatnya baik-baik. Banyak orang yang refleks dia, karena mungkin udah biasa minum tangan kiri, makan tangan kiri. Antum kalau makan di WS, tahu WS nggak? Anak Muhaimi tahu WS nggak? Tahu WS nggak? Warung steak. Oh. Nah ini tanda nih jarang jalan-jalan nih. Ya, warung steak. Kalau di WS makan steak, makannya pakai apa tuh? Oh iya. Garpu. Apa namanya? Garpu. Pisau sama garpu. Biasanya pisaunya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Ya, dipotong dulu, baru diambil sama garpu. Garpunya tangan kiri. Jadi yang masuk ke mulut pisau atau garpu? Nah, rata-rata orang itu garpu tangan kiri. Padahal makan itu dengan kanan.
yang masuk ke mulut pastikan yang kanan. Bila dan masih banyak yang lain, mungkin nanti dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain. Itu sedikit dari ana. Cinta Nabi, kita bikin maulid. Cinta Nabi, taati Allah, taati Rasul. Taat Rasul, hidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi, ikuti gaya hidup yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mengajarkan cintai unsur akhaka zaliman au madluman, tolong saudaramu yang terdolimi dan saudaramu yang mendolimi. Hari ini ada saudara-saudara kita yang dizolimi di Palestina, di Gaza, di tepi barat, di berbagai wilayah yang lain, di Arakan, Myanmar, kemudian Lebanon, kemudian juga tempat-tempat yang lain, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan tempat yang lain. Karena mereka umat Nabi, maka mereka harus kita cintai, karena Rasul SAW menyuruh kepada kita menolong mereka. Itu esensi dari maulid, peringatan maulid Nabi SAW. Itu yang bisa saya sampaikan, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Dengarkan nanti nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang lain, ya. Bila ada jarum, bila ada kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Mudah-mudahan tahun depan umur kita masih panjang, kita bikin maulid lagi. Amin. Burung cendrawasih hinggap di